Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? I hope you are fine and always happy. By the way, di sini Minget mau angkat alur cerita film petualangan yang bisa dibilang tegang soal pencarian harta karun gitu. Film The Thief of Baghdad yang disutradarai oleh Ahmad Khalid. Bergenre crime, diperankan oleh Muhammad Emam, Fatih Abdul Wahab, Yasmin Rais, Aminah Halil, dan masih banyak lagi lainnya. Gimana petualangan mereka kali ini? Penasaran? Oke, langsung aja kita ke alur cerita film The Thief of Baghdad 2020. Pada suatu malam di sebuah negeri Kenya di tempat camp militer, terlihat seorang mirip Gareth Bale alias bernama Yusuf sedang mengendap-endap menyusup. Rupanya ia bekerja sama dengan temannya bernama Magdi ingin mencuri barang. Akan tetapi, saat hendak mengambil alat, Yusuf kebingungan karena hanya ada sebuah kotak makan yang merupakan milik Magdi. Yusuf pun harus bersabar dan dengan nekat terus melanjutkan aksinya. Hingga ia tiba di dalam sebuah gubuk, berhasil menghajar para penjaga dan mencuri barang yang mereka incar berupa topeng. Namun belum sampai di situ, Yusuf harus menyerah karena tertangkap oleh tentara yang besar hitam seperti King Kong. Pagi pun tiba. Saat hendak dieksekusi, Magdi dari atap rumah dengan senjata laras panjang memberondong semua yang dia lihat, menyebabkan suku dan para pasukan kalang kabut seperti laron yang berterbangan. Dengan kesempatan ini, Yusuf pun berusaha kabur dan mengambil barang yang ia curi. Akan tetapi, saat berhasil naik mobil, Yusuf harus tergeletak oleh peluru bius. Dan saat terbangun, ia berada di dalam pesawat, dibawa oleh seorang wanita yang bernama Nadia. Namun beberapa saat setelah mengobrol, kapal tiba-tiba oleng menyebabkan Yusuf bisa bergerak dan menghajar para anak buah Nadia. Yusuf yang lincah dengan mudah mengalahkan semua anak buah itu hingga terjun bebas dengan parasut yang ada. Nadia yang tidak terima menyusul Yusuf tanpa menggunakan parasut dan berhasil menggapainya. Hingga ketika berhasil mereka mendarat, ketika Nadia membuka tas Yusuf, bukan topeng yang mereka incar selama ini, melainkan sebongkah tengkorak. Dan seketika itu juga Yusuf mengatakan Khalid, menunjukkan kalau Khalid ini adalah rival sejati Yusuf yang pintar dan picik sekali. Singkat cerita, di perpustakaan terbesar Kairo Mesir, Yusuf mencari buku sejarah untuk mengartikan sebuah skrip. Akan tetapi seorang wanita yang bernama Salma mendekati Yusuf dengan heboh dan berkata kalau Yusuf adalah seorang pembunuh. Namun semua orang yang ada di situ tidak menghiraukan dan malah terganggu. Ternyata Salma mengetahui latar belakang Yusuf yang notabene-nya seorang anak penulis sejarah. Dari sini mereka pun akhirnya berkenalan. Yusuf meminta Salma untuk mengartikan skrip yang ia dapatkan. Salma kemudian menceritakan skrip itu dimulai dari makam Alexander Agung 363 Masehi. Pada tahun itu Alexander mengumpulkan pasukannya dan berusaha mewujudkan impiannya untuk menguasai dunia. Dia begitu dekat dengan impiannya itu, tapi sayangnya gagal. Kemudian dia mengumpulkan hartanya sejumlah 30 ton emas dan menyembunyikannya di sebuah makam yang tak seorang pun tahu tempatnya dan membuat 4 kunci. Sebagian bilang 4 kunci diperlukan untuk mengetahui lokasi makam itu dan yang lain itu hanya mitos. Dan faktanya sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana makam Alexander Agung. Dan koplaknya Yusuf malah ketiduran ketika mendengar cerita Salma. Terocos aja sih. Setelah cerita itu Yusuf mengajak Salma untuk mencari makam Alexander. Magdi nampaknya protes karena kali ini Yusuf membawa wanita lagi, di mana saat kejadian di Jerman, Yusuf menggagalkan misi karena seorang wanita. Tapi Yusuf bersikeras dan mengajak Salma untuk bergabung karena Salma bisa membaca skrip kuno yang tidak bisa ia baca. Setelah perdebatan sengit itu, keesokan harinya mereka pergi ke Baghdad, Irak. Saat di mobil, sempat-sempatnya Salma ini ngoceh banyak banget, hingga mereka berhenti karena ban mobilnya gembos. Lalu saat itu pula ide cemerlang Yusuf mulai muncul, menyuruh Salma besok berdandan dan berjalan genit seksi. Saat pagi Salma bukannya berjalan elegan, tapi malah seperti orang sakit perut yang kehabisan obat. Di depan satpam sambil menyodorkan kartu, Yusuf mengaku komite UNESCO dan dengan mudahnya mereka berhasil masuk ke dalam museum kuno. Saat hendak mencari topeng, mereka sudah terlambat. Khalid ternyata sudah mengambil topeng itu dengan menyamar sebagai petugas keamanan dan si Khalid ini dengan cerdasnya menyuruh para polisi menangkap Yusuf dan Salma yang menyamar. Terjadilah adegan tonjok-menonjok dan kejar-kejaran. Di sisi lain, Khalid yang berhasil lolos saat tiba di rumah, ia harus pasrah karena Nadia sudah menunggu Khalid di rumahnya.
Nadia meminta kepada Khalid agar segera memberikan 2 kunci yang sudah dipegang oleh Khalid. Tidak ada kesepakatan apapun, Khalid bisa selamat asal memberikan 2 kunci yang ia bawa. Di tempat lain di sebuah restoran nasi kebuli, Yusuf, Mahdi, dan Salma sedang membahas aksi mereka berikutnya. Di mana Salma yang tidak tahu apa-apa terus memarahi Mahdi dan Yusuf serta ingin kembali ke Mesir. Yusuf pun akhirnya menjelaskan bahwa bukan mereka saja yang mengejar harta karun Alexander, tapi ada Nadia dan Khalid yang merupakan pesaing terhebat mereka. Mahdi kemudian menjelaskan rencana dan aksi mereka sebelumnya, di mana Yusuf ternyata berhasil mengelabui Nadia dan Khalid. Sehingga sekarang di tangan Yusuf mempunyai 2 kunci penting yang mereka butuhkan. Yusuf kemudian menyuruh Salma untuk mengartikan bahasa kuno yang tertulis di artefak. Salma kemudian menjelaskan dengan sangat detail, tertulis dalam artefak itu sebuah kalimat Rex Fortis yang berarti Raja Pemberani. Yang dimaksud adalah Raja Porus dari India. India dulunya merupakan negara terakhir yang diduduki oleh Alexander. Dia bertempur dan mengalahkan Raja Porus. Akan tetapi Alexander sangat mengagumi Porus, jadi Alexander membiarkan Raja Porus untuk memerintah India atas namanya. Porus juga menghormati Alexander atas cara dia memperlakukannya. Sebelum meninggalkan India, dia menghadiahkan sebuah patung, yaitu patung gajah India. Setelah mendengar kisah itu, mereka pun akhirnya mencoba mencari patung gajah itu di negara Spanyol. Berangkatlah mereka ke Spanyol. Di sebuah pesta, nampaknya Yusuf bertemu dengan Khalid. Sempat terjadi obrolan tentang persaingan mereka, hingga Yusuf pandangannya teralihkan oleh kecantikan Salma yang mempesona. Yusuf yang terus menatap Salma tanpa pikir panjang langsung menarik Salma untuk berdansa. Akan tetapi saat asik berdansa, Yusuf tiba-tiba kena bau mentah oleh pria di sampingnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang menyebabkan pesta jadi berantakan. Namun keramaian itu berhenti karena beberapa keamanan menodongkan pistol ke arah Yusuf. Ternyata keamanan itu adalah anak buah Nadia. Setelah mereka membawa Yusuf dan Khalid, Nadia pergi begitu saja. Namun Khalid dengan 1000 cara, ia dengan mudahnya lolos dari ikatan itu dan Yusuf harus bersusah payah meloloskan diri sendiri. Ketika di base camp, mereka bingung harus berbuat apa karena 2 kunci yang mereka miliki sudah diambil Nadia. Ketika Yusuf menyendiri, Salma mendekatinya sambil menceritakan pengalaman masa lalu. Lalu Salma tiba-tiba menanyakan alasan kenapa Yusuf mencari makam. Apakah hal ini terkait ayah Yusuf yang membuat Yusuf terinspirasi ingin menyelesaikan pencarian makam? Lalu Yusuf menjawab pertanyaan Salma, alasan dibalik ia mencari harta karun, di samping karena sang ayah yang sudah meninggal, ia juga ingin mencari harta karun dengan caranya sendiri. Salma sekali lagi mencoba menguatkan mental Yusuf. Yusuf kemudian ingat sesuatu, yaitu alasan kenapa Alexander menanam harta karunnya itu hanya karena putranya. Salma kemudian membuka buku, mencari petunjuk yang berkaitan dengan hal itu. Dalam kisah buku itu, setelah kematian Alexander, panglimanya mengambil baju besi Alexander untuk diberikan kepada putranya Alexander keempat. Alexander punya baju besinya sendiri yang dibuat secara khusus. Karena suatu insiden di atas kapal dan terjadi badai, panglima dan kapal beserta baju besi Raja Alexander tenggelam di perairan Yunani. Setelah cerita itu, mereka pun menetapkan tujuan berikutnya ke negara Yunani. Singkat cerita, ketika sampai di lautan Yunani, saat hendak mencari bangka kapal karam, Yusuf dan tim bertemu dengan Nadia lagi. Yusuf dan Salma disiksa dan ditenggelamkan dengan ikatan yang sangat kuat serta melempar mereka dengan jangkar agar cepat meninggal tenggelam ke dalam air. Yusuf yang siaga membawa pisau berusaha melepaskan diri dan segera menolong Salma. Untungnya mereka selamat. Yusuf yang berhasil menyelamatkan Salma menyuruhnya untuk menunggu sembari Yusuf menyusul para anak buah Nadia yang sedang asik menyelam. Di dalam air itu juga, Yusuf berkelahi dan berhasil mengalahkan para penyelam itu dibantu oleh ikan hiu yang sedang mampir. Singkat cerita, malam itu di sebuah klub malam, lagi-lagi Yusuf, Khalid, dan Nadia bertemu kembali. Di sini mereka sempat bernegosiasi, tapi nampaknya tidak ada ujungnya. Hingga ketika Nadia menangkap Mahdi dan Salma, Nadia kemudian menyuruh Salma untuk mengartikan skrip kuno yang ada di artefak atau kunci membuka harta karun. Setelah selesai mengartikan semua skrip itu, mereka pergi ke suatu tempat bernama Siwa. Terlihat galian makam kuno, banyak sekali tulisan-tulisan kuno yang ada di dinding. Salma melakukan tugasnya dengan membaca seluruh bahasa kuno itu, hingga ia menemukan lubang kunci. Akan tetapi saat diletakkan kunci itu ke tempatnya tidak terjadi apa-apa. Yusuf kemudian teringat sesuatu. Artefak yang dibawa Yusuf merupakan kunci dari makam.
Dan benar saja, setelah ia taruh ke dalam lubang kecil, makam itu bergemuruh serta pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka semua masuk. Anak buah Nadia terlalu terburu-buru, mereka tidak sadar kalau makam itu banyak sekali jebakan. Alhasil, 2 anak buah Nadia harus mati kena anak panah. Agak ke dalam lagi-lagi jebakan sudah menunggu mereka. Yusuf dan Khalid harus terkunci di dalam. Setelah beberapa saat merenung, nampaknya Yusuf teringat sesuatu kalau pintu ini pasti memiliki tuas untuk membuka. Benar perkataan Yusuf, Khalid menemukan lubang mencurigakan yang di dalamnya terdapat tuas. Namun ketika Khalid mencoba meraih, tangan Khalid tersangkut tuas di dalamnya dan di sini Khalid harus meninggal. Mereka terus memeriksa sampai ke dalam dan ketemulah harta karun yang selama ini mereka cari. Harta tersebut sangat melimpah. Mungkin bisa melunasi utang Indonesia. Ketika sampai di sebuah altar, pedang, lagi-lagi Nadia dengan piciknya menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yusuf. Tapi Yusuf dengan lincah bisa menghindari. Terjadilah adegan pertarungan yang sangat sengit. Yusuf yang mencoba mengambil pedang berusaha melawan. Akan tetapi pedang itu ternyata merupakan kunci reruntuhan harta karun itu. Mereka pun tidak menyangka kalau gua penuh harta karun ini akan runtuh. Mereka berusaha kabur dan setelah beberapa mengalami kesulitan, Yusuf dan Salma selamat. Tapi tidak dengan Nadia dan anak buahnya. Harta yang ada di dalam reruntuhan itu pun akhirnya diserahkan kepada pemerintah Mesir. Dan film pun selesai. Well guys, itu tadi alur cerita film The Thief of Baghdad 2020. Kalau kamu punya rekomendasi film yang oke, yang pengen kamu angkat di channel ini, langsung aja kamu bisa saranin di kolom komentar ya. Kalau gitu Mingat pamit dulu, see you on the next video, bye!